Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, bertemu lagi kita di pelajaran fikih bab 2. Sebelumnya kita sudah membahas bab 1 tentang pelajaran tentang haid atau darah yang keluar dari rahim seorang wanita. Kita sekarang beranjak menuju ke bab yang kedua dengan judul menjaga kebersihan dengan berkhitan. Sebelum itu mari kita mulai pelajaran pagi hari ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, kita akan membahas khitan dimulai dari pengertian. Pengertian khitan adalah menurut bahasa itu memotong. Jadi aktivitas apapun yang ada kegiatan memotong itu adalah pengertian dari khitan, tapi secara bahasa. Kemudian menurut istilah memotong kulup atau kulit pada ujung kemaluan laki-laki yang menutupi ujung kemaluan laki-laki hingga terbuka. Jadi khitan itu adalah memotong ujung kulit kemaluan seorang laki-laki. Lah, perempuan juga di khitan. Apanya yang dipotong kalau perempuan? Ya, yang dipotong adalah sebagian kulit yang ada di atas kemaluan perempuan. Nah, hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib, sedangkan bagi perempuan adalah sunnah. Kemudian apa yang membuat khitan itu diwajibkan? Yang pertama adalah dalil Al-Quran. Nah, dalil Al-Quran surat An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang kedua adalah hadis Nabi. Nah, al-fitratu khamsun al-khitanu wal istikhdadu wa qassus syaribi wa ta'limul atfari wa natful abati. 5 macam fitrah. Yang pertama adalah khitan. Nah, titik beratnya adalah pada dalil khitan. Ada satu lagi dalil khitan yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu berkhitan menggunakan benda semacam pisau. Nah, anak-anak, setelah dalil khitan kita akan membahas waktu pelaksanaan khitan. Kita itu diwajibkan khitan sejak kapan? Kapan kita itu diharuskan untuk khitan? Yang pertama adalah masa bayi. Waktu bayi baru lahir itu hari ke-7 dari kelahiran. Itu adalah waktu terbaik, waktu yang paling disunahkan untuk berkhitan. Yang kedua adalah masa kanak-kanak sebelum berusia 15 tahun. Ini adalah menjadi tradisi di daerah kita, di lingkungan kita. Anak-anak biasanya berkhitan setelah lulus TK atau kelas 1, kelas 2, sekolah dasar atau bahkan kelas 3. Yang penting sebelum berusia 15 tahun. Yang ketiga adalah bagi mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam, anak-anak ya. Ketika ada seorang laki-laki masuk mu'allaf, maksudnya berkhitan, masuk Islam dan dia belum berkhitan, maka dia wajib hukumnya berkhitan kapan? Seketika itu. Seketika itu maksudnya ketika dia baru masuk Islam, maka sebaiknya dia cepat-cepat melaksanakan khitan. Begitu ya anak-anak. Nah, kenapa sih kita harus berkhitan? Kenapa kita harus berkhitan? Seperti yang ada di halaman 27. Yang pertama, mengikuti sunnah Nabi. Maksudnya karena ini adalah perintah dari Nabi, jadi kita ikuti. Nah, itu dari hikmah khitan. Yang kedua, melestarikan syariat Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi atau orang manusia yang pertama kali berkhitan adalah Nabi Ibrahim dalam usia 80 tahun. Kenapa kok 80 tahun? Karena disyariatkannya atau diperintahkannya khitan itu baru turun ketika Nabi Ibrahim sudah berusia 80 tahun. Yang selanjutnya adalah khitan. Apa hikmahnya? Menjaga kebersihan dan kesucian diri. Karena seorang laki-laki jika belum dikhitan, ketika habis kencing itu ada
masih ada sebagian air kencing yang menempel di kemaluannya. Kalau tidak di khitan, akan menempel di kulupnya, ujung kulit kemaluannya itu. Yang keempat adalah lebih mudah menjaga kebersihan kemaluan. Ya, laki-laki ketika buang air kecil itu tinggal disiram sudah bersih. Tapi kalau tidak di khitan itu lebih sulit membersihkannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mencegah timbulnya penyakit. Kenapa? Karena orang yang rawan terkena penyakit kelamin itu biasanya orang-orang yang belum di khitan. Nah, begitu ya anak-anak. Ini adalah beberapa hikmah khitan seperti yang ada di halaman 27 di buku paket kalian. Nah, demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Ustadz yang sedikit ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.